Laporin jadi Pak Santi Amar tuh ya. Ya, Santi Amar lanjut. Laporin aja ke polisi tuh jadinya, nggak apa-apa. Pokoknya dilaporin. Itu namanya Yohana yang suka di channelnya HMC itu. Ya, orang ini. Saya dengan kapasitas sebagai pengurus Galarua, saya pikir ini buat Pak Santi Amar juga sebagai ketua, ini satu hal juga yang harus kita laporkan. Kita perlu cari tahu ini wanita ini dengan terang-terangan menunjukkan muka dan mengolok-olok, menghina, menista, menghujat iman Kristen ya. Kita buat ini di dalam daftar pengaduan kita, walaupun sebenarnya kalau saya secara pribadi dengan tampilan penegakan hukum saat ini, ya saya pesimis dengan pengaduan-pengaduan yang kita sudah lakukan, tapi tetap kita harus adukan ini, kita masukkan dalam daftar yang akan kita titipkan nanti ke pemerintahan selanjutnya. Saya bingung kerjanya bapak-bapak polisi ya, mohon maaf lah ya, saya sangat kecewa ya, giliran apa yang baru viral, anjing saja dikalungin merah putih, kebetulan merah, warnanya merah putih, bukan bendera loh ya, merah putih. Itu sampai berkasus. Ini yang jelas-jelas, Kainama, Hani Kristianto, perempuan ini, Donditan, dan banyak lagi yang lain. Ya, itu tidak ada tanda-tanda serius pihak Polri untuk memproses itu, ya. Di Bandung Kainama dilaporkan, di Bandung juga Yusuf Manubulut dilaporkan. Bayangkan perbedaannya ini ya. Saya pikir ini merepresentasikan perlakuan terhadap orang-orang Kristen. Ya, apa yang dilakukan terhadap Yusuf Manubulu, dan bandingkan dengan apa yang dilakukan terhadap Kainama, sama-sama di Polda Jabar. Apakah ini tidak menunjukkan perlakuan, diskriminasi, ketidakadilan? Apakah ini tidak merepresentasikan perlakuan terhadap umat Kristen versus perlakuan terhadap umat agama mayoritas itu, yang merasa mayoritas itu? Prof ini boleh. Ya, salam Pak Paul, salam semuanya. Saya mau komentarin sedikit mengenai foto yang Pak Paul tampilkan ini ya. Saya sudah melihat ini, wanita ini di YouTube-nya Mikana, kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah namanya Yohana orang ini namanya nih. Oh gitu. Ya, bagaimana wanita ini menista, menghina, menghujat, melecehkan iman Kristen ya, dengan mengolok-olok ya, mempraktekkan, pengolok-olok langsung mempraktekkan dengan arogannya tampak muka segala ya, bagaimana menyusui katanya. Apa yang salah dengan menyusui ya, kalau kita pikir-pikir ya. Tapi saya sangat salut sebenarnya dengan bagaimana Mikana menanggapi perempuan ini dengan begitu santun, elegan ya, cerdas, santun ya. Bagaimana Mikana menanggapi olok-olok dan hinaan perempuan ini ya. Tapi maksud saya di sini ya, itu kan kalau Mikana dengan kapasitasnya sebagai apologet ya cukup bagus ya. Saya salut, saya respect dengan Mikana dalam menanggapi orang ini, penghina ini, penista ini. Nah, namun saya dengan kapasitas sebagai pengurus Galarua, saya pikir ini buat Pak Santi Amar juga sebagai ketua, ini
satu hal juga yang harus kita laporkan. Kita perlu cari tahu ini wanita ini dengan terang-terangan menunjukkan muka dan mengolok-olok, menghina, menista, menghujat iman Kristen ya. Kita buat ini di dalam daftar pengaduan kita. Walaupun sebenarnya kalau saya secara pribadi dengan tampilan penegakan hukum saat ini, ya saya pesimis dengan pengaduan-pengaduan yang kita sudah lakukan, tapi tetap kita harus adukan ini, kita masukkan dalam daftar yang akan kita titipkan nanti ke pemerintahan selanjutnya. Sama seperti perbincangan kita tadi di kantor Galarua yang sekaligus direkam ya untuk diposting nanti di Galarua Official, bahwa dengan orang-orang yang seperti ini kan makin berani melakukan penghinaan, penghujatan, persekusi, teror, intimidasi segala macam ya. Contoh-contohan yang satu belum selesai udah muncul yang baru, orang-orang baru, tempat-tempat yang baru makin menumpuk. Ini apa yang menyebabkan ini? Sebenarnya itu jawabannya adalah karena tidak ada kepastian hukum. Ya, tidak ada hukum yang pasti di masa-masa sekarang ini. Ya, sehingga apa? Tidak ada yang takut melanggar hukum, ya. Nah, orang-orang seperti ini juga saya yakin betul ada orang atau kelompok tertentu yang memang mengcover dan membebaskan, bahkan mungkin menyuruh orang-orang seperti ini melakukan penghinaan atau ya orang melakukan teror dan intimidasi, persekusi. Nah, beberapa pengaduan yang sudah kita lakukan seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Santiamer, ya, sangat tidak masuk akal, memang tidak diproses. Itulah makanya persoalan yang paling mendasar dari bangsa ini saat ini adalah di hukumnya. Penegakan hukum, ketidakpastian hukum, sehingga kalau tadi Pak Santiamer menuturkan bagaimana pengaduan-pengaduan itu yang kita sudah lakukan sangat-sangat tidak masuk akal apabila tidak diproses ya. Sudah sekian bulan kita tidak mau melakukan hal-hal yang mungkin yang dalam pikiran orang macam-macam ya, bypass seperti yang mungkin dilakukan banyak orang ya. Kita mau normatif saja ya, kita mau membuktikan, mau menguji ya seberapa konsistenkah Polri untuk penegakan hukum. Kita normatif, diadukan ya, kita follow up terus, selalu ya. Banyak alasan-alasan yang tidak masuk akal, bahkan bisa dikatakan sampai membuat kita tertawa, lucu gitu loh. Contoh seperti yang tadi dikatakan Pak Santiamer, kasusnya Hani Kristianto yang sudah kita laporkan, itu kasus dari member kita yang diteror oleh Hani Kristianto dengan temannya Donditan, ya. Diteror itu satu keluarga diteror, mulai dari anak kecil di bawah umur sampai kakeknya, yaitu Daud Caniago. Bayangkan sebegitu banyak bukti yang sudah kita sodorkan, ya, dipindahkan ke Jakarta Barat oleh Jakarta Barat. Aneh sekali, baru dapat tadi surat minta, 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 kesaksian dari atasan
Daud Chaniago atau bosnya atau apa namanya atasan di kantor lah ya. Atasannya lah ya. Iya. Apa hubungannya terornya si Hani Kristianto dan temannya Donditan dengan atasan atasannya Daud Chaniago? Apa hubungannya itu? Kalau kita pikir-pikir. Jadi anggaplah si bosnya Daud Chaniago tidak datang memberikan kesaksian. Pertanyaannya, apakah dibebaskan, dibiarkan saja orang menteror? Seorang Hani Kristianto dan temannya menteror satu keluarga, sampai anak di bawah umur loh, salah satunya targetnya. Nah, kalau terjadi apa-apa, maaf nih, jauh-jauh lah ya, celakalah misalnya salah satu anggota keluarga ini akibat teror yang sudah disebarkan, beranikah kepolisian bertanggung jawab untuk itu? Sampai menunggu surat keterangan kerja atau apalah kesaksian dari bosnya Daud Chaniago, ya. Kami hanya ingin mengamati saja ya. Kami mengamati bagaimana ini polisi bertindak adil, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Ya, karena ini sudah bukan tidak adil lagi, sudah jadi lelucon. Mengada-ada itu. Iya, mengada-ngada, ya. Aneh. Bahkan anak SD saja pun tahu tidak ada kaitannya teror yang dilakukan Hani dengan tempat kerja atau bosnya si korban. Tidak ada kaitannya. Sama sekali tidak ada kaitannya. Kecuali teror itu dilakukan misalnya di wilayah kantor. Masih masuk akal. Ini di luar gitu loh. Apa kaitannya? Inilah yang terjadi. Tapi sekalipun begitu, kita tidak berhenti. Kita terus follow up. Ya. Dengan harapan. Ya seperti tadi saya katakan, saya pesimis dengan di masa saat ini, pemerintahan saat ini itu akan diproses. Ya. Harapan kita bahwa ada pemimpin yang benar-benar pemimpin nanti ke depan yang bisa kita titipkan semua kasus-kasus ini. Tetap ini yang model yang wanita ini menurut saya kalau kita punya data, nama dan ininya kita harus adukan ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetap kita kumpulkan daftar orang-orang yang melakukan penghinaan seperti ini, yang terlalu berani. Ya, saya bingung kerjanya bapak-bapak polisi ya. Mohon maaf lah ya, saya sangat kecewa ya. Giliran apa yang baru viral, anjing saja dikalungin merah putih, kebetulan merah, warnanya merah putih, bukan bendera loh ya. Merah putih. Itu sampai berkasus. Ini yang jelas-jelas, Kainama, Hani Kristianto, perempuan ini, Donditan, dan banyak lagi yang lain. Ya, itu tidak ada tanda-tanda serius pihak Polri untuk memproses itu. Ya, di Bandung Kainama dilaporkan, di Bandung juga Yusuf Manubulut dilaporkan. Bayangkan perbedaannya ini ya. Saya pikir ini merepresentasikan perlakuan terhadap orang-orang Kristen. Ya, apa yang dilakukan terhadap Yusuf Manubulu. Dan bandingkan dengan apa yang dilakukan terhadap Kainama sama-sama di Polda Jabar. Apakah ini tidak menunjukkan perlakuan, diskriminasi, ketidakadilan? Apakah ini tidak merepresentasikan perlakuan terhadap umat Kristen versus perlakuan terhadap umat agama mayoritas itu, yang merasa mayoritas itu? Nah, dengan begini kan seolah-olah pemerintah mengajarkan ini berlaku yang begini loh. Ini bahaya ini. Ini sangat berbahaya sekali menurut saya. Jadi di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 ini,
Saya pikir sih bukanlah semakin dewasa, semakin menuju perkembangan, kemajuan, tidak, semakin merosot dalam berbagai hal. Karena apa? Karena kepastian hukum yang tidak ada. Kalau kepastian hukum itu sudah tidak ada, akan merembet, akan berdampak, berpengaruh pada ekonomi, jelas. Kehidupan sosial, jelas. Politik, jelas. Budaya, jelas. Ke semua aspek akan berpengaruh kalau tidak ada kepastian hukum. Bagaimana mungkin kalau tidak ada kepastian hukum, bagaimana mungkin investor-investor mau berinvestasi di Indonesia? Bagaimana mungkin orang berani ya menumpuk dananya semua di Indonesia walaupun warga negara Indonesia? Karena apa? Karena sudah mulai ada kekhawatiran, ketidakadaan kepastian hukum ini membuat orang khawatir. Amankah dana saya? Jika saya kerja keras, berusaha keras, jadi pengusaha, banyak dapat uang, kira-kira aman gak uang saya? Kan gitu ya. Nah ini harus dipastikan gitu loh. Nah kita kan pengennya, kita mencintai negara ini. Nah harusnya pemerintah itu bisa memastikan nyaman kehidupan kita di Indonesia. Hanya satu permintaan kita, pastikan hukum dengan benar. Dan pastikan bahwa tidak ada yang berubah dari negara ini, termasuk ideologi negara. Itu yang paling utama sekali. Kalau ideologi negara kita udah mau dirubah-rubah, itu alamat hancurlah negara kita. Jadi itu aja menurut saya, pendapat saya sementara ini, Pak Paul, Pak Santi Amer, terima kasih. Halo. Yuk. Sambung lagi, lanjut. Ini mana nih Amerika nih pada diam semua, jadi pada pendiam semua, gimana nih? Waduh. Laporin jadi Pak Santi Amer tuh ya. Ya, Santi Amer lanjut. Laporin aja ke polisi tuh jadinya, nggak apa-apa. Pokoknya dilaporin. Itu namanya Yohana yang suka di channelnya HMC itu. Ya, orang ini. Ini Gregorius dulu nih. Nih, Judakan Alexis dulu nih, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.